Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sehat di rumah? Dalam pandemi COVID-19 ini, harapkan anak-anak agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan melakukan kegiatan olahraga ataupun gerakan badan kira-kira 30 menit sehari. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menuju ke materi permainan bola besar, yaitu permainan bola basket. Dalam permainan bola basket, kita mengenal banyak teknik-teknik dasar dalam melakukan permainan bola basket. Teknik-teknik dasar tersebut harus anak-anak kuasai dan anak-anak praktekkan sehingga anak-anak akan bisa melakukan permainan bola basket. Untuk lebih jelasnya, Bapak ajak anak-anak mengikuti atau menyimak materi pelajaran bola basket atau bola besar ini dengan menyimak penjelasan teknik dasar permainan bola basket seperti dijelaskan berikut. Baiklah anak-anak, sehat semua. Sekarang untuk memperjelas materi yang Bapak ajar hari ini, yaitu tentang bola besar. Bola besar yaitu bola basket. Dalam bola basket, kita mengenal bermacam teknik dasar dalam permainan bola basket. Untuk itu, kita pelajari pertama yaitu tentang teknik dasar permainan bola basket, yaitu dribble. Dribble sering disebut dengan menggiring bola. Kemudian, passing yang sering kita sebut dengan operan. Kemudian menembak disebut dengan shooting. Kemudian lagi satu sering kita sebut dengan pivot. Yang pertama, kita menuju ke teknik dasar dribble, yaitu menggiring bola. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu dribbling atau dribble. Dribbling adalah suatu cara membawa bola ke depan dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan atau secara bergantian, baik dengan berjalan ataupun berlari. Untuk memperjelas, kita lihat peragaan cara melakukan teknik dasar permainan bola basket, yaitu dribble, yang sering kita sebut dengan menggiring bola. Kita lihat peragaan berikut ini. Selanjutnya, setelah anak-anak tadi
melihat atau menyimak teknik dasar dribble, kita menuju ke teknik dasar berikutnya, yaitu teknik dasar passing atau operan. Teknik dasar passing atau operan ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, sering kita sebut dengan chest pass, atau sering orang bilang operan chest pass ini sama dengan operan di depan dada. Kemudian ada namanya yang teknik dasar passing berikutnya, yaitu bun pass. Setelah bun pass, kita mengenal namanya overhead pass. Untuk mempersingkat waktu, kita bahas dulu teknik dasar passing atau operan, yaitu chest pass atau lemparan di depan dada. Cara melakukan chest pass atau operan di depan dada, yaitu berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Dan posisi dari salah satu kaki berada di depan. Kemudian, bola berada di depan dada. Posisi siku tidak terbuka lebar dan tidak pula dirapatkan ke badan. Selanjutnya, dorong bola basket lurus ke depan sehingga tangan menjadi lurus dan diakhiri dengan adanya sentakan pergelangan tangan atau snap. Kemudian, pada waktu melakukan dorongan bola, badan condong ke depan dan bersamaan dengan berpindahnya kaki belakang ke depan atau melangkah. Berikutnya, pandangan dari mata yaitu tetap ke arah bola yang akan dioper. Untuk memperjelas materi tentang chest pass atau teknik dasar tentang chest pass, kita lihat peragaan melakukan teknik dasar chest pass berikut ini. Kemudian, setelah anak-anak tadi melihat operan di depan dada atau chest pass, berikutnya kita bahas teknik dasar berikutnya dalam passing atau operan yang sering kita sebut dengan bun pass. Cara melakukan bun pass yaitu sikap permulaan sama dengan untuk operan dada atau chest pass. Kemudian bola didorong ke arah lantai atau dipantulkan dengan jarak sekitar sepertiga dari penerima. Kemudian pandangan mata yaitu ke arah bola yang dipantulkan lalu ke penerima. Untuk memperjelas materi tentang bun pass, kita lihat peragaan teknik dasar bun pass
berikut ini. Setelah anak-anak tadi melihat atau mempelajari tentang materi teknik dasar passing atau operan bunpas, selanjutnya kita menuju ke teknik operan yang ketiga yang sering disebut dengan overhead pass. Dalam overhead pass, kita mengenal cara melakukannya. Cara melakukan operan dari atas kepala ini, atau sering disebut dengan overhead pass ini, adalah sebagai berikut. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, dan posisi dari salah satu kaki di depan. Selanjutnya, kedua tangan yang memegang bola, posisinya berada di atas kepala. Kemudian siku sedikit agak dibengkokkan. Selanjutnya, operkan bola basket ke depan lurus dengan menjatuhkan kedua tangannya ke depan bawah, diiringi dengan sentakan dari pergelangan tangan dan melangkahkan kaki. Kemudian, pandangan dari mata mengikuti arah jalannya bola. Kemudian, arah bola adalah dada penerima bola, dan jalannya bola harus lurus, tidak parabola. Dalam arti tidak melambung. Berikutnya, untuk memperjelas, kita lihat peragaan melakukan overhead pass berikut ini. Setelah tadi kita mempelajari tentang dribble, kemudian teknik dasar berikutnya passing atau opera, kita sekarang menuju ke teknik dasar berikutnya, yaitu shooting atau menembak. Dalam menembak ataupun shooting dalam permainan bola basket, kita mengenal ada 3 cara menembak ataupun shooting yang sering dilakukan dalam permainan basket. Tetapi ada juga pada saat-saat berikut ini permainan bola basket sering menggunakan juga cara menembak yang sering disebut dengan slam dunk. Tapi Bapak tidak membahas tentang slam dunk. Yang Bapak bahas hari ini yaitu shooting atau menembak. Yang pertama yaitu menembak sambil melompat, yang sering kita sebut dengan jump shoot. Yang kedua, menembak yang kedua atau shooting yang kedua, sering kita sebut dengan lay up shoot. Kemudian yang ketiga, dalam menembak ini atau shooting dalam permainan bola basket, yang sering kita kenal dengan rebound. Baiklah, untuk memperjelas bagaimana kita melakukan tembakan dengan sambil melompat atau jump shoot, kita lihat peragaan berikut ini.
Menembak sambil melompat atau jump shoot untuk memperjelas pengetahuan kita tentang teknik dasar melompat atau menembak dengan melompat, sering disebut dengan jump shoot. Kita lihat cara melakukan jump shoot sebagai berikut. Pertama-tama dilakukan dengan keadaan berdiri, diam di tempat, dengan salah satu kaki berada di depan atau kaki sejajar. Bola dipegang pada posisi di depan dada, berbarengan dengan gerakan melompat ke atas, maka bola juga diangkat ke atas di depan kepala. Pada waktu mencapai titik yang tertinggi, maka dilakukan gerakan menembak ke dalam ring basket atau gerakan menembak seperti halnya pada set shoot. Kemudian, pada waktu mendarat, anak-anak Bapak harapkan maka kakinya harus lentur dan tidak kaku. Kemudian arah pandangan mata, yaitu ke arah ring basket. Untuk memperjelas materi tentang melakukan jump shoot, kita lihat peragaan berikut ini. Kemudian, kita melangkah cara menembak ataupun shooting dalam permainan bola basket berikutnya, yaitu tentang lay-up shoot. Lay-up shoot dilakukan, dan untuk memperjelasnya, Bapak ajak anak-anak melihat bagaimana cara melakukan lay-up shoot. Pertama-tama, dilakukan dengan posisi badan diam. Kemudian, posisi bola dipegang di depan badan. Kaki kanan atau kaki kiri sebagai kaki tumpuan berada di depan. Untuk gerakan kaki kanan atau kaki kiri yang berada di belakang ke arah depan, gerakan melompat dengan hitungan 1. Selanjutnya, langkahkan kaki tumpuan tadi ke arah yang sama dengan jarak yang lebih pendek, yang kemudian dilanjutkan dengan meloncat setinggi-tingginya sambil melepaskan bola ke arah ring basket atau hitungan yang kedua dan ketiga. Kemudian, sesudah pemain bisa, maka dapat dilakukan dengan berjalan lalu berlari. Untuk memperjelas, kita lihat peragaan dalam melakukan teknik dasar menembak atau shooting, yaitu lay-up berikut ini. Gimana? Udah jelas anak-anak tentang contoh shooting atau menembak, yaitu jump shoot, kemudian lay-up. Untuk berikutnya, kita menuju teknik dasar menembak atau shooting yang sering kita sebut dengan rebound. Rebound
ataupun teknik dalam rebond ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berdiri dengan posisi kaki dibuka dalam sikap ingin meloncat. Lakukan loncatan setinggi-tingginya dengan dibantu dengan gerakan tangan. Kemudian, posisi dari badan di udara lurus. Begitu juga dengan posisi tangan lurus ke atas. Siap untuk melakukan tangkapan terhadap bola. Kemudian, pandangan mata menuju ke arah bola. Dan kemudian, tangkap bola pada waktu telah mencapai loncatan paling tinggi. Setelah bola ditangkap dan badan dalam posisi sudah turun, maka yang dilakukan adalah secepatnya bola ditarik ke depan dada. Kemudian, pada waktu melakukan pendaratan, harus dengan kedua kaki. Atau kaki harus lentur dan tidak kaku. Untuk memperjelas, kita simak peragaan tentang rebond berikut ini. Baiklah, setelah anak-anak mengetahui sekian teknik dasar permainan bola basket, seperti dribble, kemudian passing atau operan, yang ada juga 3, kemudian gerakan menembak ataupun shooting, yang juga tadi jelaskan ada 3 juga. Untuk menambah wawasan, kita juga akan bahas tentang gerakan pivot. Untuk itu, agar anak-anak lebih mengerti dan mengenal bagaimana cara melakukan teknik pivot, kita lihat cara melakukan teknik pivot dalam permainan bola basket seperti berikut ini. Berdiri tegak dengan kedua kaki yang dibuka selebar bahu. Kemudian, salah satu dari kaki dipakai sebagai poros dan kaki yang lain dipindahkan melalui depan badan. Kemudian, berat badan dipindahkan sesuai dengan arah dari gerakan putaran badan. Selanjutnya, kaki poros berputar dengan ujung kaki. Kemudian, gerakan memutar ini didahului dengan pandangan mata. Untuk memperjelas bagaimana cara melakukan gerakan teknik dasar pivot dalam permainan bola basket ini, kita lihat peragaan melakukan pivot berikut ini. Itu tadi penjelasan materi tentang pivot. Bapak peragakan dengan menggunakan gambar. Selanjutnya, setelah apa yang Bapak paparkan tadi, apa yang Bapak jelaskan tadi, Bapak juga akan meminta anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada anak-anak sebagai feedback nantinya. Apakah anak-anak sudah mengerti atau kurang mengerti apa yang kita
lakukan dalam permainan bola basket ini, tolong anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, nomor 1, yaitu jelaskan apa itu dribble dalam permainan bola basket. Yang kedua, bagaimana tata cara melakukan gerakan jump shoot dalam permainan bola basket. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara melakukan gerakan pivot dalam permainan bola basket. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 macam gerakan passing ataupun operan dalam teknik dasar atau dalam permainan bola basket. Untuk itu, Bapak harapkan anak-anak mengingat apa yang tadi Bapak jelaskan dan bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ini. Setelah anak-anak tadi mendapatkan pertanyaan, Bapak ucapkan semoga anak-anak tetap sehat dan mengikuti protokol kesehatan dan dengan melaksanakan gerakan badan ataupun olahraga kira-kira 30 menit dalam sehari agar anak-anak tetap fit dan sehat melakukan kegiatan berikutnya. Kemudian sebagai akhir kata, Bapak ucapkan selamat anak-anak menjawab pertanyaan yang Pak sampaikan tadi, dan Bapak akhiri dengan selamat pagi.